Hai, salam, apa kabarnya? Saya menyapa seluruh keluarga besar alumni Sekolah Tinggi Teologia Injili Indonesia, khususnya yang angkatan dari tahun 1997 sampai dengan 2020 ya. Apa kabarnya semua saudara-saudaraku alumni STTII yang berada di berbagai wilayah Indonesia, yang tentunya di dalam pelayanannya saya percaya Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, dan Tuhan memberkati setiap pelayanan, bahkan pekerjaan, serta kehidupan tiap-tiap alumni, bahkan yang sudah berkeluarga maupun yang masih single. Saya percaya tentunya semua diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Naomi. Saya adalah lulusan daripada STTII Batam pada angkatan tahun 2000, dan saya lulus pada tahun 2005. Dan kebetulan saya dipercayakan oleh Tuhan menjadi ketua alumni STTII yang ada berdomisili di Batam. Dan karena sejak saya menjadi mahasiswa di STTII, saya memiliki beban saudara untuk STTII, di mana sejak tahun 2000 pertama kali saya masuk sebagai mahasiswa STTII, dan pada saat itu kampusnya sangat-sangat minim sekali kondisinya saudara. Belum ada listrik, belum ada air pump, sehingga kami dalam keadaan cukup sulit di dalam penerangan dan juga kebutuhan air untuk sehari-harinya. Sebab itu kami selalu, apabila turun hujan, itu menjadi sukacita kami, karena kami akan menampung air sebanyak-banyaknya saudara, untuk kebutuhan mencuci pakaian kami, bahkan juga untuk ada juga untuk memasak ya saudara, karena begitu sulitnya pada saat itu air bersih di lingkungan kampus STTII Batam. Nah kemudian saudara, ketika saya masuk, saya melihat bahwa STTII di chapelnya itu belum memiliki podium mimbar saudara. Ya, saya melihat podiumnya itu, kalau kita memimpin pujian, ya podiumnya itu goyang ke depan, goyang ke kiri, goyang ke kanan saudara, sehingga hati saya sangat sedih sekali pada saat itu. Dan kebetulan saya punya sedikit uang, lalu di sebelah kampus kami STTI itu ada panglong ya saudara, panglong pembuat kerajinan palet dari kayu ya saudara ya. Lalu saya meminta tolong kepada mereka untuk membeli kayak kayu-kayu bekasnya saudara. Lalu saya meminta mereka untuk membuatkan kerangka mimbar podium saudara. Dan setelah selesai podiumnya itu saudara, kami menyembunyikannya di lantai 2. Kami mempoles, mendempulnya, dan kemudian mengecat ya. Setelah bagus baru kami bikin surprise, kami persembahkan untuk dipergunakan di dalam ibadah kapel setiap harinya saudara. Dan kemudian saya membuat hiasan salib saudara dari kayu-kayu bekas yang saya sedikit perhalus dan saya cat dengan warna kayu ya saudara. Dan setiap pintu di kampus itu saya pasang salib ya saudara. Dan saya baru merasa, wah ini baru kampus ya. Dan saya membuat mading juga saudara. Begitu sangat beban saya pada waktu itu ya saudaraku. Dan sampai saya tamat pun saya masih punya hati untuk
STTII ya saudara. Bahkan saya sangat continue setiap tahun saya bekerja sama dengan STTII, saya mengambil mahasiswa, kemudian kami sponsori sampai mereka selesai menyelesaikan perkuliahannya dan sampai di wisuda. Ya, mungkin sudah ada beberapa mahasiswa yang tinggal dengan saya sampai menyelesaikan perkuliahannya dan mereka menjadi seorang sarjana teologi dan melayani di berbagai tempat di Indonesia. Bahkan ada yang mantan dari mahasiswa teologi yang praktek pelayanan dengan saya, bersama-sama merintis dengan saya, saat ini menjadi pendeta yang luar biasa di Papua, yaitu adik saya bernama Hermin ya. Dia sekarang menjadi gembala sidang di Papua, di Wonowiri saudara, dengan jemaatnya yang lumayan sangat banyak ya saudaraku. Nah saudaraku, di dalam hal inilah kemudian kami membentuk Ikatan Alumni ya Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Memang gerakan alumni ini pernah dibentuk pertama kalinya dengan ketua yaitu Ibu Pendeta Rupimawati Pasaribu, dan pada saat itu saya terpilih menjadi sekretaris. Namun alumni yang dibentuk pada awal itu pada tahun sekitar 2009 itu tidak berjalan ya saudara. Kemudian tidak ada kabar beritanya. Nah, pada tahun 2018 kembali para dewan dosen dan juga pimpinan STTII membuat satu rapat ya, seluruh alumni yang ada di Batam diundang dan kemudian membicarakan untuk pembentukan alumni yang baru saudara, dengan kepengurusan yang baru. Dan ketika pada pembentukan itu dilaksanakan, saya juga sangat heran kenapa Tuhan mempercayakan saya menjadi ketua alumni. Padahal kalau dipikir-pikir saudara, saya ini apalah ya, pelayanan juga, pelayanan kecil-kecil, dan juga saya ini pintar-pintar juga enggak ya saudara. Saya biasa-biasa saja, kehidupan saya juga biasa-biasa saja saudara. Namun Tuhan mempercayakan saya menjadi ketua alumni STTII yang ada di kota Batam ini ya saudara. Dan pada persekutuan Dwiwulan pada bulan Januari akhir tahun 2020, sebelum corona terjadi saudara, Bapak pimpinan kami STII ketika itu menyampaikan satu wacana, yaitu mengenai kerinduan untuk merenovasi gedung kampus STII yang notabene saudara memang gedungnya sudah sangat hancur-hancur, plafonnya juga sudah pada tidak layak lagi, lantai semennya juga sudah pecah-pecah semua, dan juga kelas-kelas yang tidak menjadi standar yang disebut sebagai kelas untuk seorang mahasiswa. Dan sejak Bapak Ketua menyampaikan hal ini saudara, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya berdoa, saya katakan sama Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau saya lakukan agar Ikatan Alumni STTII ini menjadi berkat bagi kampus kami. Karena biar bagaimanapun kami pernah di dalamnya, bertahun-tahun kami tinggal di dalamnya, susah senang kami pernah di dalamnya. Bahkan saya menyaksikan sendiri bagaimana kakak-kakak kelas saya yang kuliah sama sekali sangat sulit hidupnya, sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan dan bergantung kepada bantuan sponsor saudara.
Dan bukan cuma kakak-kakak kelas saya saja, tetapi juga bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang masuk setiap tahun, setiap angkatan. Selalu mereka hanya datang, hanya membawa satu tas pakaian saja, tanpa ada memiliki jaminan untuk biaya kuliah mereka, saudara. Namun satu hal yang saya heran dan saya takjub, saudara, Tuhan itu baiknya luar biasa. Seluruh mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di STTII memang dibentuk dengan iman yang luar biasa, sehingga apapun yang menjadi pergumulan di dalam perkuliahan, baik itu biaya, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan untuk kuliah, saudara, Tuhan senantiasa mencukupkan para mahasiswa-mahasiswi yang ada di dalamnya. Nah, namun untuk perawatan operasional gedungnya sangat minim sekali, saudara, sehingga lambat laun gedung ini pun sudah kusam dan sudah banyak rusak di sana sini. Setelah saya berdoa, saudara, dan satu kali saya merapatkan kepada BPH Ikatan Alumni, dan kemudian kami sepakat untuk mengumpulkan donasi dari setiap para alumni yang kami jumpai. Dan ketika itu banyak alumni yang tergerak hatinya, saudara. Bahkan ada yang menyumbang 1 juta, ada yang 200, ada yang 300, bahkan ada yang 100. Nominal-nominal itu kami jadikan satu. Bahkan juga para bapak ibu dosen juga mengambil bagian dalam donasi ini, saudara. Dan pada gerakan pengumpulan dana yang perdana ini, saudara, terkumpullah sebesar 14 juta, saudara. Ketika uang ini sudah terkumpul, lalu saya membicarakannya kepada Bapak Ketua STTII, maka Tuhan membentuklah panitia renovasi gedung STTII Batam dengan ketuanya Bapak Timbul Silalahi MTH. Beliau adalah alumni STTII S2. Kemudian sekretaris 1 adalah Bapak Yedi Jahia. Beliau juga S2 dari STII Batam. Kemudian juga sekretaris 2 Bapak Jusni Situmorang, MTH. Beliau juga dosen di dalam STII. Dan bendahara 1 saya, Indriawati Naomi. Saya alumni STII tahun 2000 sampai dengan 2005. Kemudian bendahara 2-nya adalah Bapak Ohira. Beliau adalah dosen STTI juga. Dan ada beberapa humas-humas yang lain yang tidak bisa kami sebutkan, saudara. Nah, sejak didoakannya panitia renovasi yang baru ini, saudara, maka dibuatlah proposal, dan kami selalu mengadakan pertemuan rapat dan doa bersama-sama. Dan kami bergerak bekerja mencari dana, saudara. Sehingga pada akhirnya terkumpullah dana sebesar 100 juta. Namun, saudara, jumlah nominal ini belum cukup karena target yang kita butuhkan untuk merenovasi total seluruh gedung bangunan STTII dari lantai 1 sampai dengan lantai 2, sampai dengan kapelnya, sampai dengan ruang perpustakaannya, bahkan kelas-kelas, semuanya kita renovasi, keramiknya kita ganti, bahkan kita akan perlengkapi dengan multimedia sehingga dosen-dosen yang akan mengajarnya nanti lebih mudah, saudara, dengan menggunakan slide-slide sebagai media perlengkapan mengajar beliau. Jadi, saudara, kampus kita akan diupdate dengan profil wajah gedung yang baru, saudara. Nah, target kita adalah sebesar 300 juta.
Mari saudara, lulusan alumni STTII, baik yang ada dari Batam maupun STTII dari berbagai daerah yang ingin ambil bagian untuk menabur pekerjaan Tuhan di dalam renovasi gedung kampus STI kami yang ada di Batam ini, silakan untuk memberikan donasi saudara. Sebesar atau sekecil apapun donasi taburan yang saudara berikan, kami sebagai panitia sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya ketika saudara menabur, Tuhan tidak akan pernah biarkan tangan hampa saudara mengalaminya. Tuhan tentu akan mengembalikannya berlipat-lipat di dalam kehidupan saudara, pekerjaan dan pelayanan saudara. Nah saudara, pada hari ini tanggal 12 September 2020 tepat jam 20 sampai jam 21 kita mengadakan kegerakan doa bersama secara berantai di lokasi rumah kita masing-masing. Tujuannya adalah saudara untuk berjalannya proses renovasi ini agar mengalami penyertaan Tuhan dari awal sampai selesai finishing gedung tersebut. Tuhan campur tangan di dalamnya. Tuhan memberkati setiap para donatur, Tuhan memberkati setiap para alumni yang setia kepada alma maternya, para alumni yang telah menabur untuk mendukung pekerjaan ini, para alumni yang senantiasa juga setia mendukung di dalam doa. Kami percaya saudara akan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dukung terus kampus kita STI Batam. Saudara, inilah kesempatan kita untuk melakukan sesuatu bagi sosial di luar dari gereja pelayanan saudara. Mungkin selama ini kita hanya fokus kepada gereja lokal di mana kita melayani. Tapi mari kita buka hati kita. Kita buka pikiran kita. Tidak ada salahnya saudara membuka dompet, memberikan sedikit saja untuk kampus di mana saudara pernah dibentuk Tuhan di dalamnya. Saudara pernah diproses hingga saudara menjadi seorang sarjana, sehingga saudara menjadi seorang pendeta besar, menjadi gembala sidang dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya itu saja sepatah kata dari saya, Ketua Alumni Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Batam. Dan dalam kesempatan ini kami baru saja melakukan doa rantai serentak pada jam 20 sampai dengan jam 21 tadi barusan ya saudara. Dan kita percaya doa orang benar besar kuasanya bila didoakan dengan segenap hati. Ingat moto daripada STTII yaitu 3S saudara. Sarjana, suci, setia. Saudara diperlengkapi di dalam kehidupan saudara selama di STII dengan teologi yang alkitabiah, pengajaran yang benar, pengajaran yang berfokus pada pribadi Kristus. Dan yang kedua adalah suci. Panggilan saudara untuk melayani Tuhan jangan dicemari dengan apapun yang ada di dunia ini. Yang ketiga, suci. Yang ketiga, setia saudara. Salah tadi saya. Yang ketiga itu setia saudara. Setialah di dalam panggilan saudara
dalam melayani Tuhan dimanapun saudara berada, baik di Papua, baik di Palu, di Sulawesi, di Manado, di Kalimantan, ya, di Medan, ya, di Kepulauan Riau, di Tanjung Pinang, dimanapun saudara, STI telah melahirkan hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Saya percaya Tuhan akan pakai lebih luar biasa dan namanya semakin dimuliakan. Baiklah saudara, jangan lupa saudara berdoa, tanya sama Tuhan, dan saudara akan dibukakan hati saudara. Saudara dijamah. Ketika saudara kuliah, Tuhan mencukupkan segala keperluanmu. Sekarang saatnya kampus membutuhkan uluran tanganmu. Tidakkah engkau mau menolong dan memberinya saudara? Dengan kita memberi sedikit saja, kita tidak akan jadi miskin. Justru Tuhan akan lebih memberkati kehidupan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan menyertai kita dimanapun berada. God bless you.